Haleluya. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari bersama-sama kita muliakan Tuhan. Kita agungkan Tuhan. Kita sembah Dia. Karena Dia layak terima pujian dan sembah kita. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas sorga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Amin, haleluya. Maha besar Engkau besar ya Tuhan. tangan-Mu. Puji Tuhan. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau Seumur hidupku. Mari sama-sama kita katakan, ku sembah Kau ya Tuhan. Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya. agung dan mulialah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita muliakan Tuhan. Amin. Perbuatan tangan-Mu, Puji Tuhan yang berkuasa atas sorga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Besar perbuatan, Amin. Mari muliakan Tuhan, agungkan Dia. Haleluya. aku datang dan Amin. Dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin, haleluya. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Oh, ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia Tuhan. Amin. sungguh Engkau Ajaib Tuhan, Engkau sungguh mulia. ajaib Tuhan, Haleluya. mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Nama-Mu yang termulia. Nama Yesus, nama yang agung. Nama yang layak terima pujian dan penyembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus kalau kami ada sampai hari ini. Bukan kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sebab Tuhan, saatnya kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Engkau.
Kami undang kuasa Roh Kudus melawat setiap hati kami, melawat umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang di rumah Tuhan, jamah mereka, lawat mereka di dalam nama Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau tinggikan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami siap memberkati Engkau dengan lewat pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Dan Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka ibadah online ini pada satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Mari kita puji Dia, tinggikan nama Yesus. Besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, Amin. besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Amin. Haleluya. Besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Oh, besar dan perkasa Allah kita, Amin. besar dan dahsyat Dia. Allahku luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin. Amin. Amin, Oh, amin, amin. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa, Amin. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, amin. Mari katakan Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Amin. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara percaya Tuhan Allah ada di tengah kita. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah mereka. Amin. Haleluya. Amin. Di tengah kita Amin. besar-besar, Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Amin. Besar, Dia besar. besar. Haleluya.
Haleluya. Saudara senang ikut Tuhan? Meskipun banyak tantangan kita hadapi, percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Senang berserah pada Isa, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhan ku lindungi. Amin. Penyelamat Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah benteng yang teraman, ku berteduh sedang dalamnya. Amin. Haleluya. Senang berserah pada Isa, puas ku kejar firman-Nya. Amin. Terang jalanku dan sentosa, tetap segenap janji-Nya. Penyelamat Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah benteng yang teraman, ku berteduh senang. Amin. Haleluya. Penyelamat Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah benteng yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Engkaulah benteng yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Nyanyikan pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Engkau mulia ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, Engkau mulia Tuhan. mulia Engkau berkuasa. Haleluya. kuasa. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Akan Engkau Haleluya. ku kagum, Amin. Puji Tuhan. akan Engkau Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Haleluya. dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya ya Tuhan.
memuliakan Engkau ya Tuhan. Engkau yang termulia dalam hidup kami. Kami hormati Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Engkau yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berbangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan menikmati akan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu akan masuk dalam hati kami masing-masing. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari yang kami jalani ke depan ini ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan menuntun kami kepada jalan kebenaran. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami semua. Dan kami siap untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Allah Sumber Hikmat. Allah Sumber Hikmat. Mari kita melihat Alkitab kita dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang kelima. Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Puji Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, dalam Yakobus 1 ini, disampaikan bahwa kita jemaat Tuhan ada dalam proses untuk menjadi sempurna, untuk menjadi lengkap, untuk menjadi utuh, untuk menjadi tidak berkekurangan sesuatu pun. Tentu saja hal itu masih dalam proses. Artinya keadaan kita sekarang masih ada sesuatu yang kurang. Kita belum lengkap, kita belum utuh, kita belum mencapai keadaan yang tidak kurang satu apapun. Lalu ayat yang kelima menjelaskan, kalau ada di antara kita yang kurang hikmat. Artinya Rasul Yakobus menunjukkan kepada kita, sesungguhnya keadaan kita adalah kurang hikmat. Tetapi puji Tuhan bahwa Allah akan memberikan hikmat kepada kita. Jadi apa yang kurang dalam hal ini, dalam konteks ayatnya yang kelima, yaitu hikmat, kebijaksanaan. Tetapi yang kurang itu akan diberikan oleh Tuhan, ditambahkan, sehingga kita bisa dalam keadaan tidak kekurangan hikmat. Bagaimana dikatakan ayat yang kelima? Yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa keadaan kita kurang hikmat, kurang bijaksana, kurang pandai. Maka Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita, mintalah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pemberi hikmat. Karena Tuhan adalah sumber hikmat itu. Dia adalah pemberi karena dialah sumber hikmat tersebut. Dia memberikan, dikatakan di ayat yang kelima ini, dia akan memberikan kepada yang meminta hikmat itu. Dia akan memberikan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Kalau kita melihat bagaimana contoh di mana Tuhan memberikan hikmat kepada mereka yang meminta hikmat tersebut.
di mana Tuhan membuktikan bahwa dialah sumber hikmat tersebut. Saya mau mulai dengan Raja Salomo. Bapak Ibu saudara-saudari, kita mengetahui bahwa ketika Raja Salomo naik takhta, dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas kerajaan Israel yang pada masa bapaknya Daud itu adalah kerajaan yang besar, kerajaan yang maju, kerajaan yang ditakuti. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan bertanya kepada dia, "Apa yang hendak kau minta, Salomo, yang akan aku berikan kepadamu?" Maka Salomo meminta. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Saya mengajak kita melihat 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9, permintaan Salomo. "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Salomo berdoa supaya dia diberikan pengertian, supaya dia diberikan hati yang faham menimbang untuk menghakimi orang Israel. Supaya dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga dengan membedakan yang baik dan yang jahat, dia bisa memutuskan. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat, kita bingung Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sukar memutuskan. Karena kita tidak tahu di antara dua itu mana yang baik, mana yang jahat. Inilah permohonan Raja Salomo. Tentu saja Raja Salomo tidak kekurangan pendidikan. Dia anak raja. Tentu setiap anak raja disiapkan untuk menggantikan ayahnya. Tentu pendidikan, pengetahuan, pengalaman diberikan kepadanya. Tapi kemudian dia tahu bahwa itu tidak cukup. Dia perlu hikmat dari Tuhan. Dia perlu mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dia perlu membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Mana yang benar, mana yang salah. Sehingga bisa memutuskan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, ketika dia memohon kepada Tuhan, ketika dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan beri dia hikmat, Tuhan beri dia kebijaksanaan, dan permintaannya itu dianggap baik oleh Tuhan. Tuhan berkata, "Kau tidak minta kekayaan, kau tidak meminta nyawa musuhmu, tapi yang kau minta hikmat. Karena itu aku berikan juga yang enggak kamu minta." Yang tidak diminta Salomo pun diberikan oleh Tuhan. Saya mau membaca dalam ayat yang ke-11. "Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau." Jadi ketika Salomo meminta hikmat dari Tuhan, permintaan ini dianggap baik oleh Tuhan. Melebihi permintaan akan kekayaan, akan umur panjang, akan kemampuan mengalahkan musuh. Sehingga Tuhan memberikan kepada Salomo bukan hanya hikmat, tapi hal-hal yang tidak dia minta itu. Tapi diberikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, barang siapa di antara kita yang kekurangan hikmat, barang siapa di antara kita yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, barang siapa di antara kita yang tidak bisa memutuskan karena tidak bisa membedakan
Mana yang harus dipilih? Maka kita minta kepada Tuhan. Dia Tuhan sumber hikmat. Dia Tuhan sumber pengetahuan. Dia Tuhan yang maha tahu. Sepintar apapun kita terbatas adanya. Setajam apapun mata kita melihat, tetapi tentu ada batasan-batasan di mana mata ini tidak bisa melihat. Tapi Tuhan, Dia mampu melihat segalanya. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Tidak ada hal yang Dia tidak tahu. Kita banyak sekali tidak tahu. Besok hari saja kita tidak tahu apakah kita masih ada atau kita tidak ada, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi Salomo meminta hikmat. Dalam hal ini hikmat dalam konteks Salomo adalah membedakan yang baik dan yang jahat sehingga bisa memutuskan, bisa mengadili, bisa memberikan keputusan ketika kepada dirinya dimintakan keputusan tersebut. Dan kita tahu selanjutnya Alkitab mencatat bagaimana begitu luar biasa keputusan yang diambil oleh Salomo. Dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga mulai dari ayat yang ke-16. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari membaca, maka ada satu perkara yang sangat sukar untuk diputuskan. Di mana ada 2 orang perempuan sundal yang tinggal di dalam satu rumah. Dan hanya mereka berdua yang tinggal dalam rumah tersebut. Tidak ada orang lain. Perempuan sundal yang satu melahirkan seorang bayi laki-laki. Lalu kemudian 3 hari kemudian perempuan yang lain itu melahirkan bayi laki-laki juga. Lalu diceritakan oleh Alkitab, bayi yang lahir kemudian itu meninggal dunia karena ibunya meniduri dia, ya, menindi dia, menimpa dia sehingga bayi itu meninggal dunia. Dan karena itu terjadi pada malam hari, pada waktu orang tidur, termasuk perempuan yang satu lagi itu yang bayinya masih hidup, maka ibu daripada bayi yang sudah mati itu kemudian menukar bayi yang mati itu, bayinya yang mati itu dengan bayi perempuan lain yang masih hidup tersebut. Dan ketika pagi hari waktu perempuan yang memiliki bayi yang hidup itu ingin memberikan susu kepada anaknya, ingin menyusui anaknya, maka dia melihat, mendapati bahwa bayi yang ada di sisinya, yang tidur di sampingnya, sudah mati. Alangkah terkejutnya dia. Tadi malam masih hidup, tapi pada waktu pagi sudah mati. Tapi kemudian dia amati, dia lihat sebagai seorang ibu yang melahirkan anak, dia tahu ini bukan anakku. Sudah 3 hari lebih ya, dia bersama dengan anak itu, bayi laki-laki itu. Sehingga kemudian mereka melaporkan perkara ini kepada raja. Kedua perempuan ini memperebutkan bayi yang masih hidup itu. Bagaimana cara memutuskan? Zaman dulu belum ada tes DNA. Zaman dulu belum ada teknologi yang bisa membantu kita memutuskan. Bisa ada CCTV ya, bisa sangat membantu zaman sekarang. Tapi zaman dulu bagaimana memutuskan? Siapa ibu dari bayi laki-laki? Sama-sama laki-laki. Tidak ada saksi lain, hanya mereka berdua. Kepada siapa mau dimintakan saksi? Dengan hikmat dari Tuhan, maka Raja Salomo memerintahkan untuk mengambil pedang. Ambilkan pedang, diambillah pedang. Lalu Raja Salomo berkata, bagi 2 bayi yang masih hidup itu, penggallah dia, bagi 2. Berikan setengah kepada perempuan yang satu, dan berikan yang setengah kepada perempuan yang lain, yang satu lagi. Lalu perempuan yang memang adalah ibu dari bayi yang masih hidup itu berkata, jangan raja, jangan penggal dia,
Jangan bunuh dia. Digerakkan dengan rasa kasihan, rasa memiliki sebagai ibu, rasa sayang sebagai seorang ibu. Itu menggerakkan dia, jangan bunuh. Ya, ketika ada perintah untuk penggal bayi laki-laki itu, maka dia berkata, jangan raja, jangan bunuh. Berikan saja kepada perempuan yang satu lagi. Tapi perempuan yang memang bayinya sudah mati, bukan ibu kandung dari bayi laki-laki yang masih hidup itu, berkata, penggal saja raja. Supaya tidak untuk dia dan tidak untukku. Dari situ Raja Salomo bisa membedakan mana ibu yang benar, mana ibu kandung dari bayi laki-laki yang masih hidup tersebut. Dan bayi laki-laki itu diberikan kepada ibu, kepada perempuan yang berkata, jangan bunuh bayi itu. Tetapi perempuan yang berkata bunuh saja, penggal saja, dia bukanlah ibu dari bayi laki-laki yang masih hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dari mana kita bisa membedakan ketika kita berhadapan dengan situasi yang pelik, yang sulit, yang sukar, yang kita nggak punya referensi acuan, pengalaman tidak punya, pendidikan tidak sampai ke situ. Nasihat manusia tidak bisa sampai di situ. Nasihat seperti apa membedakan? Bisa mengetahui perempuan mana yang adalah ibu dari bayi laki-laki yang masih hidup. Tapi dengan hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan akan membuat saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sehingga kita bisa memutuskan mana yang berkenan pada Tuhan, mana yang tidak berkenan pada Tuhan. Sehingga kita bisa memutuskan. Kalau hanya berdasarkan pengetahuan, kepintaran, disiplin ilmu kita, pendidikan kita, kita tidak mampu membedakan sukar, sulit, sangat tipis bedanya. Mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang berkenan pada Tuhan, mana yang tidak. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, memohon, seperti Salomo berkata, Tuhan, aku bukan minta kekayaan, aku bukan minta umur panjang, aku bukan minta nyawa musuhku, yang aku minta hikmat. Sehingga aku bisa membedakan yang jahat dan yang baik. Dan dengan itu aku bisa memutuskan. Puji Tuhan. Contoh yang kedua, saya mengajak kita melihat zaman Daniel. Nebukadnezar, Raja Babel bermimpi. Lalu dia mengumpulkan orang-orang pintar. Ya, mau pintar dalam hal pendidikannya, otaknya pintar, sekolahnya tinggi, ya pintar juga dalam hal ilmu hitam, ya ilmu sihir, dipanggilnya juga. Pokoknya yang namanya pintar, yang namanya orang yang punya kemampuan, semuanya dipanggil. Lalu di hadapan orang-orang bijaksana, orang-orang pintar, bahkan ahli sihir, tukang sihir, ya, dia berkata, aku bermimpi. Tolong kamu semua nih orang-orang pintar, orang-orang yang ya dicatat punya hikmat, ya, kasih tahu mimpiku dan juga maknanya. Wow, ya. Permintaan Raja Nebukadnezar membuat mereka bingung semua. Alkitab mencatat, ya, saya membaca dalam Daniel pasalnya yang kedua. Daniel pasalnya yang kedua, di situ dicatat, di dalam pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10, para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Orang-orang pintar, orang-orang bijaksana, orang-orang yang dikenal punya pendidikan yang tinggi, orang-orang yang biasanya
dikenal di kerajaan Babelonia sebagai orang-orang yang pintar, orang bijak, orang yang berhikmat, menjawab seperti ini kepada raja. Raja, permintaanmu itu belum pernah muncul. Orang bermimpi, lalu dia minta disuruh ya orang lain ceritakan mimpinya dan ceritakan makna, arti mimpi raja tersebut. Dan mereka berkata, pengetahuan, kepintaran, kebijaksanaan mereka tidak mampu untuk melakukan hal itu. Mendengar hal itu, Raja Nebukadnezar marah. Maka diperintahkannya, bunuh saja. Kalau memang kebijaksanaan kalian, kepintaran kalian tidak mampu menjawab pertanyaanku, tidak mampu menjawab masalahku, untuk apa kalian hidup? Untuk apa kepintaran kalian? Maka dia keluarkan perintah, bunuh semua orang bijaksana yang ada di kerajaan Babel. Dan perintah ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya, itu imbasnya terkena juga kepada Daniel dan kawan-kawannya. Apa yang dilakukan Daniel ketika dia mengetahui titah perintah raja, di mana orang-orang yang pintar, yang dikenal pandai akan dibunuh. Maka dia memohon waktu untuk bisa memenuhi permintaan raja tersebut. Alkitab mencatat dalam Daniel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18, saya baca Daniel pasal 2 ayat 18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan mereka memohon kasih sayang, memohon belas kasihan, memohon kemurahan Tuhan, memohon Tuhan yang adalah sumber hikmat, berikan aku hikmat. Haleluya. Dan Alkitab mencatat ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat 20, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. 23. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau, sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang tidak mampu dijawab, dimengerti, dicapai oleh hikmat orang-orang bijak waktu itu, kepintaran, kepandaian orang-orang bijak Babelonia pada waktu itu bisa disingkapkan. Rahasia yang tersembunyi disingkapkan Tuhan kepada Daniel. Apa yang menjadi mimpi raja? Yang mimpi raja, Daniel bisa tahu mimpinya. Dan tahu arti mimpi raja Nebukadnezar. Puji Tuhan. Jadi hikmat dalam konteks Daniel, dia bicara tentang membuka sesuatu yang merupakan rahasia. Sesuatu yang tidak tercapai gitu, terjangkau oleh pengetahuan kita manusia. Oleh kepintaran manusia. Hikmat Allah adalah hikmat yang bisa membuka sesuatu yang tersembunyi. Membuat gelap menjadi terang. Membuat sesuatu yang tidak dimengerti bisa dimengerti. Membuat sesuatu yang tidak diketahui menjadi diketahui. Membuat sesuatu yang merupakan rahasia yang tidak bisa dibuka, tidak bisa dibongkar, tertutup rapat. Tidak ada yang mampu membuka sepintar apapun, sehebat apapun. Tapi ketika Tuhan berikan kepada kita hikmat, maka kepada kita mampu mengetahui rahasia yang tidak bisa diketahui oleh kepintaran manusia lain. Hikmat dari Tuhan.
Dan itu membuat Daniel bisa menjawab apa yang menjadi persoalan, permohonan, permintaan dari Raja Nebukadnezar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat hikmat di sini. Hikmat dalam hal Salomo, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sehingga dia bisa memutuskan. Berapa kali kita salah dalam memutuskan? Berapa banyak hal yang merupakan rahasia tersembunyi, sukar kita mengerti. Tidak sampai kepintaran, kepandaian kita. Kalau kita ada dalam keadaan ini, Salomo ada dalam keadaan ini, sama. Daniel ada dalam keadaan ini. Mereka sudah memberi kita referensi acuan, apa yang harus dilakukan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Haleluya. Sama-sama saya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita mohon hikmat. Tuhan, beri aku hikmat. Supaya aku bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sehingga aku bisa memilih dan pilihanku benar. Cocok dengan kehendak Tuhan. Sehingga aku bisa mengetahui, membuka rahasia. Membuka sesuatu yang tersembunyi. Yang orang lain tidak bisa tahu. Orang lain gak bisa mengerti. Tapi dengan hikmat dari Tuhan, kita bisa mengerti. Amsal pasalnya yang ketiga, ada pesan nasihat dari Raja Salomo yang tadi kita sudah baca bahwa sebelum dan sesudah dia, tidak ada orang yang seperti dia, yang begitu berhikmat. Dia berkata seperti ini, Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Salomo memberi nasihat kepada saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Janganlah menganggap dirimu bijak. Janganlah menganggap diri kita pintar. Janganlah menganggap diri kita bijaksana sehingga kita bisa memutuskan tanpa Tuhan. Wow. Sehingga bagi kita, oh ini yang baik. Oh ini yang jahat. Sehingga kita bisa ya berkata dengan pengetahuanku, oh kita tahu besok. Nggak ada yang tersembunyi. Oh aku tahu analisis, ya pengetahuan, bacaanku, referensi yang kupunya, ya laporan. Oh aku ya punya kedekatan nih dengan sumber yang orang lain mungkin nggak tahu. Ya informasiku valid. Janganlah menganggap diri kita pintar. Janganlah menganggap diri kita pandai. Janganlah menganggap diri kita sendiri bijak. Artinya di situ kita perlu hikmat dari Tuhan. Karena apa yang saya anggap baik belum tentu baik. Apa yang Bapak Ibu anggap baik belum tentu baik. Apa yang saya anggap benar belum tentu benar. Apa yang Bapak Ibu anggap benar belum tentu benar. Sebaliknya, apa yang saya anggap jahat belum tentu jahat. Apa yang saya anggap tidak benar belum tentu tidak benar. Karena kita suka sekali salah. Kesalahan adalah tanda bahwa kita manusia. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Mohon maklum katanya. Kalau orang salah, ya itu menunjukkan dia manusia. Dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah meralat. Maaf, saya salah duga. Saya salah dengar. Saya salah prediksi. Saya salah info, saya salah penasehat. Enggak pernah. Kita manusia adalah ya manusiawi. Natur kita, alamiah kita. Ya, kesalahan itu. Jadi janganlah kita menganggap diri kita bijaksana. Kita mohon Tuhan, aku kurang hikmat. Kalau aku yang membedakan, aku bisa salah. Yang baik ku bilang jahat. Yang jahat ku bilang baik. Sehingga keputusannya salah. Kalau aku yang memutuskan, aduh, gak bisa Tuhan, gak tersingkap, tertutup bagiku. Tapi kalau Tuhan beri aku hikmat, beri aku kebijaksanaan, beri aku pengetahuan, beri aku kepandaian, maka kita bisa memutuskan. Dan keputusan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan.
Jadi di awal tadi sudah dikatakan melalui konteks ayat itu, kita belum ada yang tidak perlu hikmat. Jadi itu memang tujuannya nanti kita tidak kekurangan satu apapun. Tapi keadaan kita sekarang, kita kekurangan hikmat. Salomo memberikan nasihat kepada kita, jangan menganggap diri kita pandai, bijak. Jadi di situ dia tekankan, takutlah akan Tuhan. Artinya tetap saja ya, akhirnya kalau kita mau bisa membedakan yang baik dan yang jahat, bisa memutuskan, bisa membuka sesuatu yang tertutup, kita harus datang pada Tuhan. Karena dialah sumber hikmat itu. Dialah pemberi hikmat itu. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita. Dan tadi kita melihat dua contoh ya. Salomo memohon dan kepadanya diberikan hikmat. Sehingga Salomo dikenal sebagai seorang yang punya hikmat dari Tuhan. Daniel dan kawan-kawannya memohon. Mereka adalah orang-orang pintar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, mereka terlahir, bisa kita katakan begitu ya, dengan otak yang pintar, ya, dengan kejeniusan. Tapi mereka minta Tuhan hikmat karena kejeniusan pendidikan kami, bukankah mereka ada dalam akademi kerajaan di mana mereka ya diajarkan pelajaran-pelajaran yang sulit, yang sukar, yang tidak semua orang bisa mengikuti dan memahami pelajaran itu. Tapi Daniel bisa, tapi dia berkata, Tuhan, minta hikmat, berikan aku hikmat. Dan kepada dia diberikan hikmat. Dia dikenal sebagai orang yang bijaksana, melebihi orang bijaksana yang ada di Babelonia pada saat itu. Jadi kalau kita kurang hikmat, dan memang kita kurang hikmat, mari kita berdoa, Tuhan beri aku hikmat sehingga aku bisa memutuskan, tahu yang baik, tahu yang jahat. Tidak ada yang merupakan rahasia tersembunyi bagiku. Dengan hikmat dari Tuhan, aku bisa memberitahu, menyampaikan apa yang menjadi jawaban bagi persoalan orang. Lalu satu lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana hikmat itu kita bisa dapatkan? Yang pertama tadi kita minta dari Tuhan. Yang kedua, Amsal pasalnya yang pertama. Saya baca satu perikop ayat 1-7. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Salomo menulis Amsal ini. Tuhan menulis firman. Di mana dengan firman ini kita bisa mendapatkan hikmat, pengetahuan, kepandaian. Sehingga ayat yang kelima katakan, baiklah orang bijak. Jadi kita orang bijak, kita orang pandai, dengarlah firman. Ini menjadi acuan, referensi kita, dasar memutuskan. Apapun keputusan kita, dasarnya firman. Dasarnya ayat yang ke-7 katakan, takut akan Tuhan, bukan takut manusia. Dasar keputusan kita itu takut Tuhan. Dasar kita memutuskan, bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi itu firman. Jadi baiklah kita mendengar firman. Alkitab sudah ditulis bagi kita. Ya, berbagai-bagai bahasa. Ya. Tinggal kita jadikan ini bahan acuan, dasar. Kita baca, kita dengar, kita lakukan, kita taati. Maka disitulah hikmat itu. Disitulah pengetahuan itu. Tapi orang yang bodoh, dia akan mengabaikan ini. Dia akan mengabaikan takut akan Tuhan itu. Tapi orang yang mendengar, membaca, mendengar, melakukan, maka itu adalah permulaan pengetahuan, permulaan hikmat itu. Tuhan memberkati kita semua.
Haleluya. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan Kaulah Tuhan mulia mengatasi bumi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sumber hikmat, pemberi hikmat kepada kami. Haleluya, haleluya. Kau ditinggikan dari segalanya. Haleluya. Kaulah Tuhan mulia mengatasi bumi. Kau ditinggikan dari segalanya. Ditinggikan, oh kamu tinggikan, kami tinggikan. Berilah kami hikmat-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan keterbatasan kami. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, Kau kutinggikan. Haleluya. Kami tinggikan. Kami mohon hikmat bijaksana dari Tuhan diberikan pada kami. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Kamu sembah, haleluya. Kamu sembah.
kami angkat menyembah Tuhan. Kami fokuskan diri kami menyembah, meninggikan Tuhan sumber hikmat. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya, oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Sungguh kami menyadari keterbatasan kami kurang hikmat. Ada kalanya kami keliru Tuhan, salah memutuskan. Tapi kalau kami minta hikmat dari Tuhan, kami bisa bedakan yang baik dan yang jahat. Kami bisa memutuskan, walaupun merupakan suatu rahasia, tapi dengan hikmat Tuhan, maka rahasia itu akan dibukakan Tuhan bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu. Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan. Haleluya. Kami tinggikan, bekerjalah Roh Kudus. Di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing beribadah, Roh Tuhan bekerja. Haleluya. Haleluya, Roh Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan hati kami menyembah-Mu Tuhan. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan. Oh Tuhan, haleluya. Yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Terpesona segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya, haleluya. Terpesona segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk ibadah yang diberkati ini.
Walaupun Tuhan di rumah kami masing-masing, tapi kami Tuhan berusaha Tuhan untuk fokus Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu juga kami dapatkan. Ibadah adalah saat di mana kami memberi dan menerima dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon berkat Tuhan di akhir dari ibadah ini Tuhan. Berkatilah kami. Kami mengakui kami perlu hikmat Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan. Engkau sudah berikan kepada Raja Salomo, kepada hamba-Mu Daniel Tuhan. Maka Engkau pun akan memberikan kepada kami semua yang menyadari Tuhan keterbatasan kami, menyadari kami perlu hikmat dari Tuhan. Berilah kami hikmat Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami sedang dalam pergumulan, ada dalam masalah, ada dalam kekurangan, ada dalam ketakutan, kekhawatiran, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, biar lewat ibadah ini ada berkat Tuhan, ada keberanian, ada iman, ada jawaban bagi setiap masalah kami, ada kemenangan dari setiap pergumulan kami Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan kepada kami semua. Sertailah kami sepanjang minggu ini Tuhan. Di dalam aktivitas, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam mata pencarian, dalam pelayanan kami. Berkati setiap rumah tangga, suami istri Tuhan berkati, pemuda remaja Tuhan berkati, anak-anak kami semua Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami semua. Tuhan berkati juga Bapak Gembala, para wakil gembala, Tuhan berkati, berikan mereka hikmat, bijaksana yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima berkat Tuhan, kami tadakan tangan kami dengan iman kami terima berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kami yang percaya sama-sama kami berkata amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.